Mang Cecep kunaonnya eta Gubernur Ableh sok resep teh memainkan perasaan masyarakat. Kunaon sih alasanana Mang Cecep? Oh gitu, jadi kia emang si kebiasaan eta Gubernur Ableh gitu. Jadi resep memainkan warga di mana wae gitu kan. Sedangkan kan warga Jawa Barat teh aya 50 juta leuwih. Ieu nu dibagi duit ku manehnana moal aya 10 juta ieu gitu kan. Berarti kan sesana teh meureun anu dinyerihatekeun ku Gubernur Ableh kan gitu. Enak sok manehna mere ka warga 1 juta 2 juta nepi ka 10 juta bahkan nepi ka ratusan juta. Tapi lamun misalkan dipake UMKM atau program lain anu bermanfaat jeung warga se-Jawa Barat jauh lebih halus kan gitu. Menurut Mang Cecep mah bebuh ta eta kesalahan Gubernur Ableh teh sok resep memainkan jangan nyerihatekeun warga Jawa Barat anu lain. Terima kasih. Paling keur ditayangna ieu. Kambing Jawa. Onyon jebag. Ieu mah jawara TikTok. Pemuja teh bere paham. Naon. Oh, jebag. Jebag kan menurut saya paling sehat lah di antara pemuja gitu kan. Pemuja anu kumaha Itu kasih paham. Dari model si kades ieu orai koneng mah belu ya ke kades belu. Sia ada nu belu mah tuh. Ya tong wakal ngabeula-beuluh lah segala banget. Sia mah aduh binapsueun anjing. Sia on cam kades ya kades mana? Teu kudu on cam anjing. Ya ngayana nu kieu mah. Sia mah gede bacot koplok lah. Bacot koplok mah aing we tuh bacot ge. Kades mana sih anjing ngaku-ngaku kades ya monyet. Aing jangan si Uceng aing mah. Kades anjing. Sia kades anjing sia yang nyieun masalah jeung aing sok masalah pribadi kades. Masalah pribadi naon urang teu boga masalah jeung didinya. Hah? Bisi sia kesinggung, bisi sia. Naonnya heueuh atuh kesinggung kumaha aing karek asup ku sia disebut careuh aing bener-bener. Nya sok atuh hayu jeung aing Heeh, sok kumaha gimana? Kades. Gadenan ku aing sia jeung si Angon aing geus janjian Ulah ya. bake cerotna dina TikTok. Heeh, lo banget aing keur Sampeurkeun datangan ieu anjing bake cerot dina TikTok. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Tentunya dalam video kali ini terkait video yang sedang viral dan sedang trending. Ternyata ada salah satu warga dari Purwakarta yang sempat mengkritik dan bahkan ia juga sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Gubernur Jawa Barat. Di dalam video sebuah cuplikan live streaming TikTok yang menandakan kalau ia sangat begitu lantang sekali, ia sempat mengatakan kalau dirinya benar-benar akan bisa memenjarakan Gubernur Jawa Barat. Tentu dengan beberapa alasan dari A, B, C, sampai E. Dari alasan yang sangat begitu kuat membuat dirinya amat begitu kuat untuk segera bisa menjebloskan Gubernur Jawa Barat. Terkait isu tersebut, hal ini menjadi sorotan warganet, teruntuknya warga Jawa Barat sendiri bagi para pendukung ataupun fans KDM yang benar-benar merasa tidak terima dengan ucapannya yang sungguh sangat lantang sekali. Dan ini bisa saja Cecep selaku orang yang benar-benar menantang Gubernur Jawa Barat, bisa saja ia yang kali ini benar-benar terkena karmanya atas ucapannya sendiri. Ada beberapa orang juga yang sempat menghina Kang Deddy Mulyadi seperti Eko Widodo dan juga Ismi, yang saat ini mereka pun mulai ketar-ketir, walaupun memang ada beberapa orang yang sempat mengupload terkait kasus Ismi yang sedang dipenjarakan, guys. Dan perlu kita pahami juga dari beberapa orang tersebut, mereka ini orang-orang yang tidak pernah mengerti tentang kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi dan selalu menjadi salah paham
Dan intinya mereka ini benar-benar tidak pernah suka dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Lalu bagaimanakah video terkait dari permasalahan yang terjadi terhadap Gubernur Jawa Barat, guys? Mari kita simak videonya berikut ini. Wilujeng wayah kieu. Mang Cecep, teh bener gitu Bupati Karawang geus teu dihargaan ku Kades Wadas. Nah, aya masalah di Desa Wadas. Mengadakan program barak apalah, sekolah barak. Duluin program lu hebat banget lu untuk seluruh warga Jawa Barat. Tolak Deddy Mulyadi ya. Itu cuma pungli mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan desa. Nah, ini keadaan suasana kalau pagi di namanya saya bilang Sawang Kaperi, tempat penampung aduan warga. Ibu dari mana? Habis dari Tangerang. Sebentar tuh, makanya dari Tangerang jauh. Ibu dari Tangerang maksudnya mau apa? Kan wilayahnya beda. Iya. Pak, saya Depok, Pak. Sebentar dulu, saya satu-satu. Wilayah masalahnya apa? Nggak ada, Pak. Ya sebentar. Usia. Ibu masalahnya apa? Sertifikatnya kenapa? Nggak ada, tolong dong, Pak. Oh, saya siapa? Mbak Irin. Oh, udah, nanti sertifikat nanti sama Pak Wali Kotanya saya beresin. Ya. Saya dari Jakarta, Pak. Ibu apa sebentar dulu? KTP Ibu saya, dari Pak. Jakarta apa? Pekerjaan sama Pak. Pekerjaan nggak ada. Di sini juga banyak yang kurang kerjaan. Ibu dari mana? Saya dari Cianjur, Bapak. Masalahnya apa? Udah. Tapi belum ada ini, Bapak. Maksudnya gimana maksudnya? Pengen bantuan dari Bapak supaya Ibu ya, sebentar dulu. Polis Bumi Putra. Ya, Bapak kalau ngomong kameranya matiin ya. Nah, oke. Mohon, Ya, polis. jadi nanti diurusin, ada pengacara yang ngurusin, atau nanti dibantu oleh Pak Bupatinya, Om Jen. Kalau itu ada bupatinya. Ibu dari mana? Cianjur. Masalahnya apa? Ibu di sini. Ibu geser dulu ke sana. Ibu geser dulu ke sana. Nah, ini masalah-masalah ini kenapa terjadi? Karena para pemimpinnya tidak buka pengaduan. Kalau bupatinya buka pengaduan, wali kotanya buka pengaduan, kepala desanya buka pengaduan, itu bisa selesai, tidak numpuk di sini. Kecamatan Ibu sebutin aja. Oh, iya. Ibu namanya siapa? Ibu Aas, Kecamatan Ciranjang, Desa apa? Desa Sukaluyu. Sebentar, jangan lihat. Kan Iya, saya iya. jadi aneh kalau Oh, iya, orang iya. nama alamat sendiri harus lihat catatan. Iya. Ibu namanya siapa? Ibu Aas, Nah, terus alamatnya? Ciranjang, Ciranjang. Desa Sukaluyu, RT? RT 1 RW 6. Oke. Kepala desanya siapa? Kepala desanya lupa lagi. Nah, kan gimana? Bu, minta tolong lagi, Bapak. Kenapa sama kepala desa sendiri lupa? Apa ibu nggak tinggal di situ barangkali? Tinggal di situ. Ini Kenapa alamatnya. tinggal di situ? Enggak. Kenapa tinggal di situ? Kok ibu sama kepala desa nggak kenal? Ya, lupa lagi. Ya nggak mungkin. Ibu warga di situ sama kadesnya nggak tahu. Ya nggak tahu memang, Pak. Nggak tahu. Oke, bupatinya siapa? Bupatinya nggak tahu juga. Ibu ikut pemilu nggak? Ikut. Kenapa? Kan ibu ikut pemilu, ada nama yang dipilih. Kan? Makanya bisa jadi ibu ini nggak tinggal di rumahnya. Nggak tinggal. Ya sebentar dulu. Ibu masalahnya apa? Makanya Bu, Ibu warga negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur. Makanya harus peduli. Artinya harus peduli bagaimana? Sama kepala desa nggak tahu, sama bupatinya nggak tahu. Artinya ibu nggak peduli. Nah, giliran susah baru butuh. Ya kan? Ya kan, ibu datang ke saya pun hanya butuh aja kan? Ya kan? Ya. Cirinya apa? Yang saya bukan ini ya, selama ini. Apa sih dari pengaduan ini? Kalau pengaduan belum terpenuhi nanti ngomong di media sosial kemana-mana. Tapi giliran sudah terpenuhi dia 1000 bahasa nggak pernah ngomong di media sosial. Oke, nggak ada masalah. Ini kewajiban saya sebagai gubernur. BPJS-nya harus dibayar 1.200.000. Ini yang saya maksud. Kalau desanya bikin kegiatan seperti ini, maka 1.200.000 itu bisa dibayarkan oleh desa. Kalau desanya nggak mampu, nggak kuat 1.200.000 karena iuran, bukan iuran ya, rereongan warga yang 1.000 dikumpulin. Nah, itu tujuannya long seperti ini. Dikumpulinnya di RT, di RW, atau di desa, terserah. Nanti kalau di desa tidak mampu bayar segitu, mampunya 200, nanti tinggal WA ke pengaduan kabupaten.
nanti ditolong. Kalau di kabupatennya nggak mampu, nanti gubernur. Jadi tidak tiap hari numpuk di gubernur. Bukan, kalau saya sih bagus tiap hari banyak amal seperti ini. Duit saya dipakai terus buat bantu warga. Tapi menunjukkan bahwa fungsi kepala desa, fungsi camat, fungsi bupati, wali kota tidak berfungsi. Buktinya warga langsung datang ke gubernur padahal ada pemerintahan yang lebih bawah. Ya, ya udah nanti diberesin. Ya, Bu, masalahnya apa? Masalahnya yang di Parung Panjang itu Pak, yang warung apa sih tambak sama PT ditutup. Oh, terus? Katanya 3 bulan. Iya. Terus ibu-ibu pada ngomong sama saya. Terus? Katanya kamu katanya orang Subang. Katanya, Terus? gitu. Kenapa katanya ini katanya bisa ditutup lagi? Pertanyaan saya, Bu, kenapa oleh gubernur ditutup? Kan warganya tiap hari ada meninggal ketabrak truk. Ya, terus itu. Terus tiap hari orang ribut, macet, protes ke gubernur. Oleh gubernur ditutup dulu, gubernurnya lagi bangun jalan beton. Ya, terus Jalannya diinjekin lagi. Kenapa? Masalahnya apa? Kan cuci darah gratis. Ya betul. Masalahnya apa? Ekonomi lah. Udah pegang jangan. Keur mararaneh para pendukung Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi anu menang ancaman ti si Cecep boh tulisan boh kata-kata anu geus direkam nya sok urang kumpul di mana urang langsung laporan sok kumpul langsung ka tim kuasa hukum Jabar Istimewa di gedung Sate wel tumanteuing nya yuk. Hayu irah hayu sok urang ieukeun non teh kondisikeun. Cenah Bapak Aing rek dipenjarakeun ku si Cecep atas dasar A, B, dan C. Cek Aing mah Cecep nya lamun misalkan maneh boga data, boga bukti anu konkret sok buru-buru geura laporkeun. Lamun bisa mah sampai sidang ngerah terang benderang saha nu salah, saha nu bener. Tapi ya umat lamun misalkan Bapak Aing henteu terbuktinya atas tuduhan, atas laporan nu ente buat nih ya, untuk tim hukum Jabar Istimewa lapor balik atas tuduhan palsu, atas laporan yang tidak mendasar sehingga hanya membuat gaduh di sosial media. Ini juga sebagai pencemaran nama baik ke Gubernur Aing bahwa saya mau memenjarakan KDM ya. Nanti dasarnya saya punya dasarnya di sana ada dari masalah persoalan A, B, dan C gitu. Purwakarta di Jawa Barat nekat ingin memenjarakan Kang Deddy Mulyadi. Warga ini disinyalir bernama Cecep Saifullah, di mana memang akhir-akhir ini Bang Cecep ini sering live bareng dengan semua sekomplotan yang sakit hati kepada Kang Deddy Mulyadi. Diduga kelompok daripada Bang Cecep ini adalah barisan sakit hati karena dukungannya kalah sama Kang Deddy Mulyadi di Pilgub 2024 Jawa Barat. Hingga akhirnya Bang Cecep ngawur dan ingin melaporkan Kang Deddy Mulyadi, yang konon katanya ia sudah punya bukti-bukti autentik. Seperti ini pernyataan Cecep Saifullah. Saya mau memenjarakan KDM ya. Nanti dasarnya saya punya dasarnya di sana ada dari masalah persoalan A, B, dan C gitu. Saya mau memenjarakan KDM ya. Nanti dasarnya saya punya dasarnya di sana ada dari masalah persoalan A, B, dan C gitu. Menurut konten kreator yang saat ini menjelaskan bahwasanya Cecep benar-benar berantusias ingin memenjarakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Menurut keterangan yang diperoleh, Cecep dalam beberapa kesempatan memberikan komentar terbuka di dalam media sosial dan forum publik mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Kritik itu menyasar pembagian anggaran proyek daerah, proses lelang, dan ketidakmerataan infrastruktur antara wilayah. Tak lama setelah kritik itu ramai di media sosial, muncul rumor bahwa Cecep akan segera memenjarakan Gubernur Jawa Barat. Atas ancaman tersebut membuat tuduhan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, ataupun pelanggaran lainnya. Rumor ini kemudian menyebar luas
di sosial media dan forum diskusi. Menanggapi rumor itu, Cecep memberikan klarifikasi melalui siaran pers yang dibagikan kepada wartawan. Saya cinta Jawa Barat dan saya berhak mengkritik kebijakan publik jika sawan pada ketidakadilan. Ancaman pidana terhadap kritik macam ini jelas bersifat intimidasi, ujar dari Cecep, guys. Ia menambahkan bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum jika memang ada klaim yang sah dan berbasis bukti, tetapi ia menyerukan agar kritik konstruktif dijamin kebebasan dalam negara demokrasi. Hingga laporan ini dibuat, belum ada keterangan resmi di kantor Gubernur Jawa Barat yang membenarkan adanya rencana mempidanakan seorang Cecep. Seseorang pejabat di lingkungan Pemprov Jabar menyatakan bahwa jika ada gugatan hukum maka prosesnya harus melalui jalur pengadilan dan sesuai undang-undang. Reaksi terhadap polemik ini beragam. Beberapa aktivis hak asasi manusia menyebut bahwa ancaman pidana terhadap kritik publik berpotensi mencederai kebebasan berpendapat. Mereka mendorong agar aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menggunakan pendekatan mediasi dan dialog, bukan saksi pidana. Sementara itu, sebagian warga mengaku khawatir jika kritik terhadap pejabat publik malah dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Mereka berharap agar negara menjamin ruang kebebasan kritik selama tidak melanggar hukum yang berlaku, guys. Aneh dari Cecep Saifullah bahwa ia ingin memenjarakan Kang Deddy Mulyadi. Yang ia sebutkan adalah persoalan Kang Deddy Mulyadi ketika menjabat sebagai bupati di Purwakarta. Padahal Kang Deddy Mulyadi sudah lama tidak menjabat sebagai bupati. Pertanyaannya kemudian, mengapa tidak jauh-jauh dari sebelumnya Anda melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke polisi? Bahkan Kang Deddy Mulyadi setelah menjabat sebagai bupati Purwakarta, beliau pun bahkan pernah menjabat DPR RI sebelum jadi gubernur. Dan yang menjabat sebagai bupati saat itu adalah mantan istri beliau, yaitu Ambu Ane atau Anda Ratna Mustika. Dari kurang lebih sudah bertahun-tahun lamanya, baru hari ini Cecep Saifullah mau melaporkan Kang Deddy Mulyadi. Itu sudah terlihat jelas bahwa Cecep Saifullah adalah barisan sakit hati. Kalau kita menelusuri media sosial dari Cecep Saifullah ini, ternyata ia adalah kader PKB. Kita juga sudah ketahui bersama bahwa PKB mendukung Acep dan Gita KDI di Pilgub 2024 yang lalu. Namun yang anehnya, Pak Asep atau Neng Gita sendiri tidak pernah mempersoalkan Kang Deddy Mulyadi selama ini. Mereka pun sudah legowo kepada pemerintahan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Selama ini Teh Gita dan Pak Asep tidak pernah berkomentar tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi, baik ia jadi gubernur apalagi sebelumnya. Jadi kalau Bang Cecep Saifullah ini memang punya bukti autentik, silahkan dilaporkan ke polisi. Namun ketika laporan Anda mentah, saya juga meminta kepada tim kuasa hukum Kang Deddy Mulyadi untuk melaporkan balik si Cecep ini sebagai pencemaran nama baik, supaya ia tahu bahwa mulutmu harimaumu. Ngomong itu gampang, tetapi mempertanggungjawabkannya bukan hal yang gampang. Jadi kami menunggu pernyataan daripada si Cecep Saifullah ini. Jangan omon-omon saja. Selalu menyerang Kang Deddy Mulyadi sebagai pemerintah yang omon-omon saja. Kali ini, Anda buktikan kalau Anda itu tidak omon-omon. Dan silahkan buka fakta autentik yang Anda miliki, yang Anda sebut dalam live Anda ABC. Berarti Anda punya bukti autentik itu lebih dari 2. Dan ketika itu terbukti berarti Anda punya bukti yang kuat. Karena si Cecep ini tidak hanya punya bukti 1, tapi lebih dari 2. Jangan sampai nasib Bang Cecep sama seperti Ibu Irna, yang ia berkuar-kuar di media sosial tentang ajakan Kang Deddy Mulyadi mengumpulkan uang Rp1.000 yang kini telah viral dan banyak dibahas media. Yang akhirnya ketika dipanggil oleh Kang Deddy Mulyadi untuk membicarakannya secara baik-baik, ternyata ia salah pengertian dan pulang-pulang dari lembur Pakuan. Justru ia membantu Kang Deddy Mulyadi. Sama seperti salah satu pengusaha UMKM yang ia juga teriak-teriak di media sosial bahwa ia tidak diperhatikan oleh pemerintah. Hingga ia punya usaha paving block yang menurutnya terbengkalai padahal ia punya kreativitas. Setelah ia juga dipanggil ke lembur Pakuan dan ditantang oleh Kang Deddy Mulyadi untuk membesarkan usahanya.
Ternyata nyalinya di media sosial tidak sama ketika sudah berhadapan dengan Kang Deddy Mulyadi. Ia pun ngomong terbata-bata dan tidak meyakinkan bahwa ia adalah seorang entrepreneur dalam skala mikro yang menuju makro. Jadi, sekali lagi kami menunggu bukti dari omongan si Cecep ini. Jangan asal omong-omong saja. Namun mungkin sebelum Anda melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke kepolisian, Anda seharusnya diskusi dengan teman-teman Anda dulu. Seperti Kang Telur Maroket, Ibu Ismi, Eko Widodo, dan yang lain-lain. Thanks for watching this video. Video yang sempat viral dan menjadi sorotan bagi warga Jawa Barat itu sendiri, termasuk Cecep yang saat ini sempat akan melaporkan Gubernur Jawa Barat ke penjara atas bukti-bukti. Namun bukti tersebut masih ditunggu oleh fans KDM yang saat ini masih kesal dan greget sekali. Ternyata lantangnya dari seorang Cecep membuat para fans benar-benar sakit hati dan merasa kecewa terhadap tindakan dan perilaku sifat yang dilakukan oleh Cecep. Dan di sini mungkin kita bisa menyimpulkan ya guys, kalau kita benar-benar mempunyai bukti-bukti tentang adanya kejahatan dari gubernur, silahkan dan bisa dilaporkan kepada tim hukum. Namun bukti-bukti tersebut tidak ada, secara tidak langsung Gubernur Jawa Barat dan tim hukum Jabar pastinya akan bertindak tegas terhadap para pelaku pencemaran nama baik dan bisa saja Cecep yang dipenjarakan. Oke guys, baik, terima kasih. Mungkin hanya ini saja berita terbaru dan terupdate kali ini, dan saksikan terus video-video terbaru di channel ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis guys. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.